Selamat pagi kepada jemaat GBD Berias Pare yang saat ini berada di rumah. Tiba saatnya kita akan beribadah kepada Tuhan yang memiliki kerinduan yang sama. Kita semua rindu untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Seperti rindu rusa yang rindu akan sungainya Tuhan. Demikianlah jiwa kita merindukan ketika kita beribadah, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya hadiratnya melawat setiap saudara dan saya yang saat ini dimanapun saudara berada. Hadiratnya nyata atas kita. Mari kita sama-sama menyembah, memuliakan namanya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungai, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, rindu menyembahmu. Karena Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, mari semua katakan, Engkau kekuatan dan perisai kami. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, rindu menyembahmu. Mari kita bersama-sama panggil Dia Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari sama-sama panggil Dia Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau
berjanji pada masing-masing setiap kami, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Oleh sebab itu kami menaruhkan setiap pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Hanya bersamamu Tuhan, dan hanya bersamamu Tuhan. Kami mau melewati semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hati kami, teguhkan hatiku. Kau yang bertindak bagi setiap kami. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sungguh besar anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Hingga saat ini kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di pagi yang indah ini kami boleh menyapa Engkau ya Aba, ya Bapa. Saat kami menyapa Engkau, hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah Engkau bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang berkata amin. Kita akan mengikuti motivasi rohani sepanjang minggu ini. Perhatikan baik-baik. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Jawabannya bagian A. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat bertahan dalam badai ini? Mazmur 107 saudara sudah mengajarkan kepada kita. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Berseru-serulah kepada Tuhan. Berseru-serulah kepada Tuhan. Saudara kasih di dalam nama Tuhan. Dia berkata, berseru-serulah kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Mari kita semua yang membaikan tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan kita akan memuji dan memuliakan nama Dia. Sebab Dia besar, Dia layak dipuji dan ditinggikan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah rahmat-Nya, kekalan kuasa-Nya.
namanya. Yesus Allah perkasa. Kami percaya sebab Engkau yang berkuasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah rahmat-Nya, kekalah kuasa-Nya. Ku aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, impian kita. Terpujilah Tuhan, terbukti namanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti namanya. Yesus, Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus, Yesus Allah perkasa. Sekali lagi katakan, Yesus Allah perkasa. Berikan tepuk tanganmu bagi Allah kita yang perkasa. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Kau bertahta atas setiap puji-pujian yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, saat-saat yang kami hadapi saat-saat ini adalah saat-saat yang begitu tidak menentu dalam dunia ini. Tapi kami percaya ada Allah kami yang perkasa, yang bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu kami tidak akan pernah takut dengan apapun juga. Sebab Engkau beserta dengan kami. Itulah Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari nyatakan imanmu. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan,
bagi hidupku, tiada pernah sedetikku, tiada pernah kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sama-sama seru, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sungguh Kaulah menjadi juru selamat bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kasih, terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu Tuhan di hidupku. Kau rangkai air mataku jadi permata, Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang, Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti
langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Kami datang kepadamu Tuhan, di saat ibadah ini kami mau alami hadirat-Mu, hadirat yang penuh dengan sukacita. Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami yang ada di sini, demikian dengan jemaat yang ada di rumah-rumah maupun para pendengar lainnya. Terima kasih Tuhan, kami akan dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, di mana kita dapat mengikuti ibadah saat ini, dan menjadi tema daripada khotbah kita pagi hari ini adalah satu tema yang diambil dari pujian Pendeta Awon Datu, yaitu air mata jadi permata. Ini adalah merupakan satu pengalaman dalam kehidupan Pendeta Awon Datu, betapa baiknya Tuhan itu, sehingga dia melihat kehidupan kita. Dia rangkai air mataku jadi permata, dan Tuhan merubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, Tuhan rubah menjadi bintang-bintang. Tuhan merangkai air mata menjadi permata. Betapa beda jalan kita dengan jalannya Tuhan, seperti langit dan bumi jaraknya. Kita tak pernah punya teman yang setia seperti Tuhan, yang mau merangkai air mata kita
menjadi permata. Dialah Yesus, dialah Tuhan kita, dan kita tidak pernah mempunyai teman ataupun sobat yang setia seperti Tuhan Yesus. Alkitab katakan kita adalah orang-orang berdosa, seorang pun di antara kita tidak ada yang benar. Dan Alkitab katakan upah dosa itulah maut. Itulah sebabnya kita sedang berjalan, sedang berbondong-bondong, sedang berlari kepada penghukuman dan akhirnya maut. Tapi hanya oleh karena kebaikan Tuhan, sehingga Dia mau merubah hidup kita. Hidup yang penuh dengan penderitaan, hidup yang penuh dengan kesusahan, dan akhirnya menuju kepada kematian. Itulah neraka yang kekal. Tetapi seperti pujian dari Pendeta Aon Datu, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Dia merangkai air mata kita, Dia merangkai kesukaran kita, kesulitan kita, dan menjadi satu permata yang indah di hadapan Tuhan. Firman Allah mari kita lihat dalam Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53 ayat 3-8. Inilah Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang perkasa, Tuhan kita yang luar biasa. Tapi Dia mengalami pengalaman yang pahit, pengalaman yang sedih, bahkan sampai Dia mati. Kenapa? Karena Dia mau merangkai hidup kita yang tidak baik, yang tidak benar, menjadi permata yang indah. Yesaya 53 ayat 3-8 berkata demikian. Ia atau Tuhan yang dihina, dihindari, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup matanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan dirinya ditindas, tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, Ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh Ia terputus dari negeri orang yang hidup, dan karena pemberontakan umat kita Dia kena tulah. Itulah Yesus yang Alkitab katakan Dia seperti domba. Domba yang disembelih, tapi Dia tidak membuka mulutnya. Alkitab katakan oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka Yesus maka kita disembuhkan. Dia sementara bekerja dalam kehidupan kita, Dia mengampuni dosa kita. Artinya Dia seperti sedang merangkai air mata kita, air mata dosa, air mata penderitaan, air mata persoalan. Dan lewat kematian di kayu salib kita menjadi permata yang indah. Dia mengubah kabut kesusahan, kesulitan yang kita hadapi. Seperti saat ini, seluruh dunia tergoncang. Lebih 210 negara di dunia ini digoncang oleh virus corona, COVID-19. Dunia tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi yakinlah ada Yesus. Ada Yesus yang berkata dalam firman-Nya, Aku akan beserta dengan kamu sampai kesudahan alam. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, kalau kita bergantung dan berharap kepada Tuhan. Seperti di dalam motivasi rohani tadi, Pendeta Andreas dari Tonjong Bogor sudah katakan, berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, maka badai, persoalan, termasuk badai COVID, dia akan meredah dalam kehidupan kita. Dan Tuhan
melihat kehidupan kita. Dia melihat kesetiaan kita. Meskipun beberapa saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi dia lihat kesetiaanmu. Engkau tetap cinta akan pekerjaan Tuhan. Engkau tetap cinta akan gereja Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa. Karena apa? Karena dialah domba Allah yang sudah tersembelih. Dan apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita? 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Dia minta kepada kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Inilah Tuhan minta, supaya kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Giat berdoa, giat mendukung, giat membantu pekerjaan Tuhan. Di samping kita membantu akan pemerintah kita, ya, supaya COVID ini cepat berlalu. Kesetiaanmu kepada Tuhan, Tuhan akan balas dengan limpah berkat dari Tuhan. Doamu untuk pekerjaan Tuhan diberkati Tuhan. Kolektemu milik Tuhan yang engkau kembalikan, atau hatimu yang tertuju kepada Tuhan, Tuhan akan balas dengan limpah-limpah berkat dari sorga. Kiranya di saat ini kita juga akan mengikuti perjamuan asa yang kudus. Dalam perjamuan asa yang kudus akan lebih nyata bahwa dialah Tuhan sedang merangkai air mata kita, sedang merangkai kesusahan kita akan menjadi permata. Saudara-saudara akan menjadi permata di hadapan Tuhan, kata Pendeta Aon Datu. Dan kita juga akan mengalami berkatan anugerah dari Tuhan. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Taruhlah firman-Mu dalam hati kami, supaya kami berterima kasih karena kami manusia yang berdosa, manusia yang tanpa harapan, manusia yang tanpa kebenaran. Tetapi oleh kematian-Mu di kayu salib, Engkau sudah merubah kami dari makhluk yang tidak berguna ini, yang penuh dengan penderitaan dan tangisan dan akhirnya harus masuk ke neraka. Engkau rubah kami sehingga air mata kami akan menjadi seperti permata yang indah. Berkatilah jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu ini, baik yang ada di sini maupun ada di rumah. Berkatilah mereka. Dan kita lewat perjamuan asa yang kudus, meskipun kami tidak sama-sama dengan Tuhan, tapi kami akan makan tubuh dari Tuhan, minum darah dari Tuhan, dan kami akan menjadi satu dengan Tuhan. Berkatilah jemaat GPD Tiberias hari ini, besok dan seterusnya. Berkatilah bangsa dan negara kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sambil kita akan menikmati perjamuan asa yang kudus, jemaat-jemaat di rumah mempersiapkan anggur dan roti yang sudah dibagikan, dan sambil mengikuti apa yang sebagai gembala saya katakan. Salibnya, salibnya, selamanya. Di atas salib Dia merangkai hidup kita yang dosa. Oh, menjadi permata yang indah, menjadi permata yang indah. Kabut hitam, kesusahan, masalah, persoalan menjadi seperti sutra. Kepahitan, kesukaran diubah menjadi seperti bintang-bintang. Tuhan rangkai kita, orang berdosa, menjadi permata. Betapa beda jalan kita dengan jalan Tuhan. Seperti langit dan bumi jaraknya. Kita tak akan pernah punya sahabat, teman seperti Tuhan. Dia tidak melihat kebobrokan kita. Dia tidak melihat kesalahan kita. Dia rangkai kita.
dari air mata menjadi permata. Dia juga pasti menolong suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita yang mau datang kepada Tuhan. Sekali lagi, Yesus, oh Yesus, salibnya. Yesus, kita tidak akan pernah punya teman yang setia seperti Yesus, yang sudah merangkai kita jadi permata. Tuhan kiranya memberkati kita. Haleluya. Mari kita angkat tubuh dari Tuhan. Tubuh yang sudah dihancurkan di kemuncak Golgota. Dengan iman kita akan makan tubuh dari Tuhan. Meskipun kita banyak di antara kita tidak di gereja. Tapi kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus, kepala gereja kita. Dalam nama Yesus, mari kita makan tubuh dari Tuhan. Angkatlah cawan yang berisi darah Yesus. Yakin yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami jalan buntu, Tuhan akan buka jalan. Kita menikmati darah Yesus. Dalam nama Yesus, kami akan menikmati darah-Mu. Di salib itulah kita orang berdosa yang berlinang-linang air mata kita karena kesusahan, karena dosa, karena masalah, karena kebrokan, karena persoalan. Tapi Yesus sucikan, Dia jadikan kita permata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu, kami menjadi satu dengan Engkau. Terima kasih kami buat darah-Mu, di mana dalam darah Yesus ada kesembuhan, ada kekuatan, ada kemenangan, dan ada keuntungan. Berkatilah umat-umat-Mu yang ada di rumah Tuhan, mata usaha pencarian mereka diberkati. Yang mengalami kesusahan, yang mengalami PHK, yang mengalami penderitaan, yang mengalami berbagai masalah karena COVID-19 ini, Tuhan tolong, Tuhan hiburkan. Dan Tuhan segera pulihkan ini, supaya kami dapat mengalami anugerah-Mu yang luar biasa. Tetapi Tuhan, di tengah-tengah kesusahan, kami tetap cinta akan Engkau. Berkatilah seluruh jemaat yang ada Tuhan, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus akan beserta dengan kita, akan beserta dengan bangsa negara kita, dan akan menolong kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Amin.